Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang ada di YouTube. Oke, jadi malam hari ini saya ingin coba membahas soal SKB CPNS ya, ataupun soal PPPK tahap 2 yang sekarang sedang akan diujikan ya teman-teman yang mau ujian PPPK tahap 2. Saya doakan semuanya lolos ya menjadi ASN, dimudahkan dalam menjalankan tesnya dan bisa mendapat skor maksimal ya sehingga teman-teman bisa lolos menjadi P3K tahap 2. Oke, jadi teman-teman untuk malam hari ini di sini saya ingin coba men-sharingkan latihan soal terkait SKB CPNS maupun terkait tes kemampuan bidang ya untuk P3K khususnya yang sedang mau ujian nih P3K tahap 2 ya. Untuk formasi ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap ya maupun penata kelola kelautan dan perikanan. Bersama saya Coach Santi Rusmayati. Oke teman-teman, sebelum kita memulai membahas soal terkait formasi ya, P3T maupun penata kelola kelautan dan perikanan. Di sini saya coba ingin men-sharingkan sedikit ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman yang kemarin berjuang di CPNS 2024 ya, itu saya adakan bimbel untuk SKB P3T dan bimbel untuk penata kelola kelautan dan perikanan ya. Jadi di sini ada tersedia rekaman bimbel ya yang sudah kita jalankan ya selama 8 pertemuan, dan di situ bisa teman-teman gunakan untuk membahas atau belajar ya teman-teman yang sedang belajar, yang sedang mengumpulkan latihan soal terkait formasi pengelola produksi perikanan tangkap maupun penata kelola kelautan dan perikanan ya, boleh banget nih, masih bisa ya. Jadi teman-teman yang mau yang mau beli paket rekaman bimbel penata kelola kelautan dan perikanan maupun P3T bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Ya, jadi untuk benefitnya sendiri ya teman-teman, di paket rekaman ini teman-teman bisa mendapatkan 8 rekaman video kelas lengkap sesuai kisi-kisi Permenpan RB ya. Nah, di situ baik untuk CPNS ataupun untuk P3K ya, untuk formasi P3T maupun penata kelola kelautan dan perikanan, teman-teman bisa belajar melalui video rekaman bimbel ini. Jadi dengan teman-teman belajar ya, di situ sudah ada kisi-kisi sesuai Permenpan RB, terus juga kita belajar materi ringkasan ya yang ada di PPT. Jadi teman-teman yang sedang mau mulai belajar ataupun yang sudah belajar dan ingin belajar latihan soal ya, setiap pertemuan kita ada bahas 15 soal ya. Jadi 15 soal per pertemuan, di situ ada 8 pertemuan. Lalu selain itu juga ada ini ya untuk 8 latihan soalnya ya setiap pertemuan. Terus juga nanti teman-teman akan mendapatkan materi dalam bentuk PDF ya sesuai kisi-kisi SKB Chat ya. Jadi teman-teman nanti selain rekaman yang teman-teman dapatkan, teman-teman juga bisa dapatkan materi ya. Materi dalam bentuk PDF ya. Tentunya sesuai kisi-kisi dari Permentan RB. Lalu teman-teman juga nanti akan saya berikan satu paket tryout ya untuk teman-teman bisa latihan soal ya untuk formasi P3T maupun penata kelola kelautan dan perikanan, baik untuk tes CPNS nantinya ataupun yang sedang berlangsung saat ini yaitu P3K tahap 2 ya. Jadi teman-teman bisa banget beli paket tryoutnya di sini ya. Nah, selain itu nanti juga akan saya berikan bonus lagi nih, satu bonus paket tryout yang bisa teman-teman kerjakan ya. Jadi di sini sebenarnya satu paket tryout ditambah satu paket tryout lagi. Jadi banyak ya benefitnya ya. Nah, jadi teman-teman yang mau ikut program ini ya, teman-teman bisa hubungi nomor WA di bawah ini ya. Nah, jadi teman-teman yang sedang belajar persiapan untuk P3 ke tahap 2 ataupun nanti teman-teman yang ingin belajar untuk CPNS berikutnya, nanti misalnya ada pembukaan CPNS, teman-teman mengambil formasi ini ya, boleh banget teman-teman beli paket rekaman ini ya, karena ini akan sangat membantu teman-teman dalam belajar formasi P3T maupun penata kelola kelautan dan perikanan ya. Karena teman-teman yang ikut di bimbel
kami di Bimbel Siap SKB Perikanan kemarin untuk CPNS 2024 itu sangat banyak ya yang sudah lolos ya teman-teman. Karena dengan kegigihan mereka belajar, kita juga apa namanya memberi bimbingan belajar ya sesuai arahan dan teman-teman juga semangatnya luar biasa ya di tes CPNS 2024. Alhamdulillah banyak juga yang sudah lolos ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman juga dengan adanya bimbingan belajar ini teman-teman bisa belajarnya terarah ya, berusaha melakukan yang terbaik hingga akhirnya teman-teman juga bisa lolos menjadi ASN ya. Semangat ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sedang ingin melaksanakan tes P3K tahap 2 untuk kompetisi bidangnya teman-teman untuk P3T maupun penata kelola kelautan dan perikanan bisa hubungi nomor WA di bawah ini ya teman-teman. Semangat, pasti bisa ya. Asalkan teman-teman berusaha, insya Allah teman-teman pasti lulus jadi ASN. Semangat ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita langsung saja ke contoh soal nomor satu ya. Nah, di sini ada soal nomor satu. Sebelum saya bahas ya, silahkan dikerjakan dulu. 30 detik dari sekarang ya teman-teman. Silahkan dikerjakan. Oke, jadi soal nomor satu itu adalah terkait pengawakan ya di kapal perikanan dan itu memang ada di dalam kisi-kisi Permenpan RB baik itu untuk formasi P3T maupun untuk penata kelola kelautan dan perikanan ya. Jadi teman-teman harus belajar nih terkait pengawakan di kapal perikanan ya. Tentu saja ya teman-teman harus tahu nih di kapal perikanan itu sebenarnya ada siapa saja gitu ya, jabatannya apa saja yang mengisi dan sebagainya. Kita bahas soal nomor satu supaya teman-teman lebih paham dan menguasai materi ini ya. Jadi, seseorang dari awak kapal perikanan yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan ikan itu siapa ya? Apakah A. Nakoda, ataukah B. Mualim satu, ataukah C. Mualim 2, ataukah D. Mualim 3? Maksudnya ini Mualim 3 ya. Ataukah E. Fishing Master ya. Jadi teman-teman ini adalah pertanyaannya seorang yang ada di awak kapal perikanan yang menjadi pemimpin tertinggi. Ingat ya, kalau di TWK, wawasan kebangsaan, itu biasanya berbasis penalaran atau analisa ya. Sedangkan di seksi kompetensi bidang, itu kita biasanya soalnya itu berbentuk hafalan ya. Jadi contoh-contoh soalnya itu seperti ini ya, berbentuk hafalan ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus menguasai materi sesuai kisi-kisi dengan sebaik-baiknya, harus bisa menghafal ya, memahami ya, menguasai. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa lolos ya dan mendapatkan skor tertinggi tentunya. Jadi teman-teman siapa sih di awak kapal perikanan itu yang menjadi pemimpin tertinggi ya? Jawabannya kira-kira apa nih? Oke, kita bahas ya. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah benar ayah nakoda tentunya. Jadi teman-teman ya, seorang dari awak kapal perikanan yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan ikan itu adalah nakoda ya teman-teman. Nah, tugas nakoda itu ngapain sih ya? Salah satu atau beberapa tugas nakoda itu ada menerima laporan ya, dari kepala kamar mesin, menerima laporan dari mualim satu maupun memeriksa kesiapan AKP dan logistik ya. Jadi ini ada di dalam materi-materi SKB, baik itu di dalam apa namanya Permen KP ya dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau ikut bimbel CPNS maupun untuk P3K di Siap SKB Perikanan ya khususnya formasi P3T ataupun penata kelola nanti akan kami berikan materi ya. Materi lengkap baik itu materi mentah dari Permen KP ya ataupun ringkasannya nanti akan kita berikan ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 2, 30 detik dari sekarang, silahkan dikerjakan. Oke, masih tentang pengawakan kapal perikanan. Jadi malam hari ini kita bahas pengawakan kapal perikanan sesuai kisi-kisi ya. Kita bahas tuntas nih. Oke, jadi
Soal nomor 2 berbicara terkait perwira kapal perikanan bagian dek yang jabatannya setingkat lebih rendah dari nakoda dan yang dapat menggantikan tugas bila mana nakoda itu tidak dapat melaksanakan tugasnya disebut dengan apakah A nakoda ataukah B mualim satu ataukah C mualim 2 ataukah D mualim 3 ataukah fishing master ya. Kalau tadi kita ngomongin yang paling tertinggi atau pemimpinnya itu kan nahkoda ya. Berarti yang A ini udah pasti enggak ya. Nah, berarti jawabannya itu antara B, C, D, dan E. Kalau kita tidak baca, kita tidak tahu materinya, insya Allah kita tidak bisa menjawab ya teman-teman. Nah makanya teman-teman supaya bisa menjawab ini harus kuasai materi ya sesuai kisi-kisi, dihafal. Tentunya kalau misalnya teman-teman nggak suka menghafal ya sering dibaca supaya teman-teman itu tahu ya. Nah jadi teman-teman perwira kapal perikanan yang jabatannya setingkat lebih rendah dari nakoda itu adalah jawabannya. Ya, jawabannya adalah mualim satu ya teman-teman. Jadi teman-teman di dalam pengawakan kapal perikanan selain ada nahkoda itu ada yang namanya mualim teman ya. Ada mualim satu, mualim dua, mualim tiga ya. Terus nanti juga ada di bagian mesin dan sebagainya. Teman-teman harus tahu ya. Jadi teman-teman ya, perwira kapal ya yang di jabatannya itu setingkat ya, ingat ya, setingkat lebih rendah di bawahnya nakoda itu adalah mualim satu ya. Nah, mualim satu itu tugasnya ngapain? Nah, mualim satu tugasnya adalah membantu nahkoda memeriksa kesiapan AKP, menerima laporan, memberikan saran dan dia juga apa namanya melaporkan kepada nakoda tentang kesiapan kapal berlayar dan bertugas ya. Ingat ya teman-teman sebagai calon nih, calon-calon pengelola produksi perikanan tangkap ya teman-teman itu harus tahu tentang kapal ya. Karena apa? Karena kita perikanan tangkap teman-teman ya. Perikanan tangkap di Indonesia itu kan apa namanya ada meliputi wilayah lautan ya dan itu di situ ada kapal. Nanti teman-teman juga harus belajar tentang apa namanya surat persetujuan berlayar dan sebagainya ya. Nah, selain itu juga kita harus tahu pengawakan di dalam kapal ya. Jadi teman-teman harus menguasai pokoknya apapun itu tentang perikanan tangkap maupun tentang pelabuhan perikanan ya. Jadi semangat ya teman-teman belajarnya. Semoga teman-teman lolos menjadi ASN tahun ini ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. 30 detik dari sekarang silahkan dikerjakan. Oke, ya. Jadi teman-teman ya, soal nomor 3 ngomongin apa sih? Sebentar. Oke. Soal nomor 3 ngomongin perwira kapal perikanan bagian dek yang bertugas di bidang navigasi dalam operasi penangkapan ikan itu siapa? Kalau tadi pemimpin tertinggi nahkoda, satu tingkat lebih rendah dari nahkoda itu adalah mualim satu. Nah, kalau yang bertugas di bidang navigasi nih, kira-kira siapa? Apakah nahkoda mualim satu ini berarti kita bisa coret ya, ini bukannya. Berarti antara mualim 2, mualim 3, ataupun fishing master. Ya, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah benar yang C, yaitu mualim 2 ya. Oke, jadi teman-teman, selain mualim satu di dalam sebuah kapal perikanan, itu juga ada yang namanya mualim dua. Tugasnya ngapain? Nih ya, memeriksa alat navigasi, menyiapkan jurnal, ya, melaporkan tugasnya kepada mualim satu, ya. Nah, jadi ya selain apa namanya melaporkan atau bertugas di bidang navigasi, ternyata mualim dua juga bertugas untuk menyiapkan jurnal deck dan jurnal radar ya. Jadi itu teman-teman bisa baca, teman-teman harus kuasai dengan sebaik-baiknya supaya teman-teman bisa menjawab soalnya dengan benar ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. 30 detik dari sekarang silahkan dikerjakan.
Oke, soal nomor 4 ngomongin apa sih? Perwira mesin senior yang bertanggung jawab atas propulsi mekanis dan pengoperasian serta pemeliharaan dari instalasi mekanis dan instalasi listrik kapal itu siapa ya kira-kira? Oke. Oke, ini kita ngomongin perwira mesin ya. Oke, kalau tadi kita ngomongin nahkoda, kita mau ngomongin mualim ya. Sekarang kita ngomongin perwira mesin nih, yang ada di dalam sebuah kapal perikanan ya. Nah, perwira mesin senior, nah, dia bertanggung jawab atas pengoperasian ataupun pemeliharaan instalasi mekanis ya maupun instalasi listrik di kapal. Itu kira-kira siapa? Apakah kepala kamar mesin, masinis satu, masinis dua, masinis tiga, atau nakoda? Nah, jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang A, kepala kamar mesin ya. Jadi teman-teman selain nahkoda, mualim ya, teman-teman juga harus tahu ya struktur-struktur yang ada di dalam kamar mesin ya atau di dalam permesinan kapal perikanan. Karena di dalam kapal perikanan itu selain nahkoda, mualim ya, itu juga ada terkait yang bertugas di bidang mesin ya. Karena kapal perikanan itu kan memiliki mesin kapal dan itu harus ada orang yang bertanggung jawab atas itu ya. Nah, jadi kepala kapal mesin itu siapa sih? Perwira mesin senior yang bertanggung jawab atas propulsi mekanis maupun pengoperasian serta pemeliharaan. Nah, tugasnya selain itu banyak ya, ada memeriksa kesiapan mesin induk, memeriksa kesiapan pesawat bantu, memeriksa kesiapan kelistrikan maupun melaporkan kepada nahkoda tentang kesiapan permesinan. Jadi itu ya terkait kepala kamar mesin. Ingat, jangan hanya belajar terkait nakoda, mualim juga teman-teman harus belajar terkait apa namanya struktur di bidang permesinan ya. Semangat ya, pasti bisa. Lanjut, soal nomor 5. Silahkan dikerjakan. Oke, soal nomor 5 masih ngomongin pengawakan kapal perikanan ya. Kita bahas ya. Awak kapal perikanan yang memiliki kompetensi dalam mengenali wilayah penangkapan ikan dan perencanaan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan penangkapan ikan itu siapa kira-kira? Oke, dari tadi kan kita ngomongin nakoda, mualim, bagian mesin. Nah, sekarang kita lanjut ke pengoperasiannya. Jadi intinya dia ini pengawakan kapal tapi berhubungan dengan teknis ya. Teknisnya dalam hal penangkapan ikan atau operasi penangkapan ikan. Nah, kira-kira yang melakukan apa atau yang memiliki kompetensi di bidang penangkapan ikan ini siapa ya? Kira-kira jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang fishing master ya. Jadi fishing master ini adalah ahli penangkap ikan, teman-teman ya. Di mana fishing master ini adalah awak kapal perikanan yang memiliki kompetensi dalam mengenali wilayah penangkapan ikan dan perencanaan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan penangkapan ikan ya. Nah, selain itu ya, selain fishing master ya, di dalam pengawakan kapal perikanan juga ada yang namanya serang atau senior apa namanya? Yang namanya ABK ya. ABK yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian alat penangkapan ikan. Lalu ada juga yang disebut dengan kelasi yaitu ABK yang melakukan operasi penangkapan ikan atau penanganan ikan ya. Jadi teman-teman harus tahu istilah-istilah dalam pengawakan kapal perikanan. Kenapa? Karena memang ini ada dalam kisi-kisi. Kenapa? Dan karena ketika teman-teman bertugas nanti ya di dalam misalnya teman-teman bertugas di pelabuhan perikanan samudra, misalnya ya di situ pasti banyak ada kapal-kapal perikanan ya. Sebagai seorang P3T ataupun penata kelola kelautan dan perikanan, teman-teman harus tahu ya pengawakan dalam kapal perikanan. Makanya sebelum teman-teman lolos menjadi ASN, teman-teman harus mengikuti seleksi kompetensi bidang ini ya, tentunya di bidang pengawakan kapal perikanan dan lain-lain ya. Jadi teman-teman yang ingin ya apa namanya
belajar, melihat atau menonton rekaman yang sudah kami laksanakan ketika persiapan SKB P3T maupun tata kelola ya teman-teman boleh banget gabung di program rekaman ini ya, rekaman bimbel untuk formasi P3T maupun menata kelola ya, baik untuk CPNS ataupun untuk P3K tahap 2 yang saat ini sedang berjalan ya. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut program ini boleh hubungi WA di bawah ini ya teman-teman. Silakan hubungi WA nanti akan di apa namanya respon oleh admin. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi untuk malam hari ini ya itu yang bisa kita bahas ya. Semoga apa yang kita sharingkan, apa yang kita sudah pelajari bersama bermanfaat dan akhirnya teman-teman bisa lolos menjadi ASN ya di tahun ini ya. Semangat ya teman-teman. Semoga dimudahkan. Saya tunggu kabar baiknya dari teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau ikut program rekaman bimbel, silakan hubungi WA di bawah ini ya. Saya Coach Andrus Mainti, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.